Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Untuk minggu ini, minggu kedua di bulan Februari ya. Bulan Februari, tanggal besok hari Selasa ya. Tanggal berapa? 9. Kelas 9 SMP BEPS, materinya yaitu PAI ya. PAI karena Penjas udah minggu kemarin. Jadi gantian Penjas PAI, Penjas PAI gitu. Seperti itu. Nah, ini materinya sudah saya sampaikan di Google Classroom. Silakan nanti dibuka materinya sendiri-sendiri di Google Classroom. Adapun video ini hanya untuk penjelasan dan juga presentasi materinya itu seperti apa. Nah, sekarang kita langsung saja buka materinya. Kita kecilkan dulu kameranya, oke? Untuk kelas 9 sekarang materi yang bab 7. Yang bab 7 kita lihat ya, yaitu beriman pada qadar dan qadar, berbuah ketenangan hati. Jadi dengan adanya kita beriman dengan qadar dan qadar, berarti kita hatinya bisa menjadi tenang gitu. Adapun ini nanti saya sampaikan secara singkat dan padat ya, karena materi agama seperti ini sebenarnya sudah banyak kita dapatkan karena kita basicnya juga di boarding school, yaitu pondok pesantren dan juga sekolah atau sekolah sambil pondok pesantren gitu. Karena kita materi materi seperti ini sudah banyak kita dapatkan di pesantren atau di kepondokan, maka materi PAI ini saya sampaikan dengan padat dan singkat gitu. Seperti itu, nggak apa-apa ya. Nanti ada yang dijelaskan ya, saya jelaskan. Adapun yang bisa dibaca sendiri, silahkan kalian baca sendiri. Kita langsung ke bawah. Ini nggak apa-apa. Ini renungkanlah, silahkan dibaca sendiri, nggak apa-apa. Terus dialog Islami dibaca sendiri, nggak apa-apa. Terus sekarang yang C, ini pengertiannya ya. C, Mutiara Hasanah Islami. 1. Pengertian qada dan qadar dan takdir. Ini gambar 7.5 itu ada kematiannya, ada terus 7.6 ada lagi belajar, 7.7 ada sistem tata surya. Secara bahasa, qada memiliki beberapa pengertian, yaitu hukum, keputusan, ketetapan, kehendak. Sedangkan qadar secara bahasa artinya kepastian, ukuran, kekuasaan, perwujudan, kehendak. Secara istilah yang dimaksud qada adalah ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman azali. Zaman azali yaitu zaman ketika segala sesuatu belum tercipta. Qadar ialah perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya dalam ukuran dan bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan irodahnya. Simaklah hadis penjelasan di bawah ini. Kita langsung saja ke maknanya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, katanya Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat ke dalam rahim. Malaikat berkata, wahai Tuhan, ia masih berupa air mani. Setelah beberapa waktu malaikat berkata lagi, wahai Tuhan, ia sudah berupa segumpal darah. Begitu juga setelah berlalu 40 hari malaikat berkata lagi, wahai Tuhan, ia sudah berupa segumpal daging. Apabila Allah SWT membuat keputusan untuk menciptakan menjadi manusia, maka malaikat berkata, wahai Tuhan, orang ini akan diciptakan laki atau perempuan, sengsara atau bahagia, bagaimana rezekinya, serta bagaimana pula ajalnya. Segala-segalanya dicatat ketika masih di dalam kandungan ibunya.
Itu ya, jadi sebenarnya kodar, kodo dan kodar itu sebenarnya kalau kita lihat dari materi kepondokan yang kita dapat di di pesantren, kodar itu sudah ditulis 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi semuanya sebelum bumi diciptakan, kita ini nanti mau jadi apa sebenarnya sudah ada, gitu. Sudah ada sebelum 50.000 tahun Allah menciptakan langit dan bumi, gitu. Hadis di atas menjelaskan bahwa jenis kelamin, sengsara atau bahagia atau ajal telah ditentukan oleh Subhanahu wa Ta'ala sejak manusia berada dalam kandungan ibunya. Ketika seorang manusia terlahir ke dunia ini dan mengalami peristiwa-peristiwa tertentu, berarti ia telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti peristiwa yang ia alami tersebut. Untuk memperjelas pengetahuan kodo dan kodar, perhatikan contoh berikut. Ya, ini mah contoh. Nah, ya udah, kita baca aja contoh. Seorang bernama Ilyas saat ini belajar di pondok pesantren modern Gontor. Sebelum ia lahir ke dunia, bahkan sejak zaman azali, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bahwa seorang anak bernama Ilyas kelak akan belajar di pondok pesantren modern Gontor. Ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali itulah yang disebut qada. Kemudian kenyataan yang terjadi saat ini disebut qadar. Ya, seperti itu. Sama kayak yang saya ceritakan tadi, kodo atau kodar gitu ya. Itu sebenarnya sama, cuman perbedaan waktunya gitu. Jadi kodo dan kodar itu sama, cuman perbedaan waktunya. Kalau kodar yang akan kita lakukan terus terjadi itu namanya kodar. Kalau kodo itu rumusannya atau catatannya. Kamu nanti mau jadi gini, kamu nanti mau jadi gini, kamu nanti mau jadi gini. Nah, itu namanya kodo. Nah, itu semua sudah ditulis oleh Allah sebelum 50.000 tahun Allah menciptakan langit dan bumi, gitu. Ini terus, beriman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam. Iman kepada qada dan qadar dalam ungkapan sehari-hari lebih dikenal dengan sebutan iman kepada takdir. Iman kepada takdir berarti percaya bahwa segala apa yang terjadi dalam semesta ini, seperti adanya sehat dan sakit, hidup dan mati, rezeki dan jodoh seseorang, merupakan kehendak dan ketentuan Allah, gitu. Seperti dalam firman Allah Quran surat Ar-Ra'd nomor surat 13 ayat 8, wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya atau ada qadarnya, gitu. Nah, jadi biasanya dengan adanya kita bisa beriman dengan qadar, dengan takdir kita bisa menerima keadaan, bisa lapang dada dengan keadaan kita, gitu. Atau bisa istilahnya ikhlas dalam menjalani hidup ini, gitu. Karena apa? Karena ya memang sudah ada qadarnya. Kita percaya bahwa maksudnya semua ini udah ada qadarnya, gitu. Nah, terkadang takdir atau qadar kita itu baru dapat diketahui oleh manusia setelah terjadinya sebuah kenyataan atau peristiwa, gitu. Jadi si A ini misalkan si A nantinya akan hari ini akan terjadi kecolongan dompet misalkan. Nah, si A ini belum tahu nih qadarnya.
belum tahu qadarnya akan kecolongan dompet. Tapi di sana di Lauhil Mahfuz ini sudah ketulis ini, hari ini si A akan kecolongan dompet. Nah setelah beberapa jam kemudian, mungkin setelah pulang dari sekolah atau lagi jalan-jalan di alun-alun dan sebagainya gitu ya, akhirnya terjadilah si A ini kecolongan dompet oleh copet gitu ya. Nah setelah si A ini kecolongan dompet, nah si A ini baru ngerasa, oh iya ini adalah qadar saya gitu. Berarti saya harus terima dengan ikhlas hati, dengan lapang dada bahwasanya qadar saya hari ini seperti ini, kecolongan dompet ya gitu. Jadi gitu, biasanya seperti itu, manusia itu baru menyadari takdirnya atau baru menyadari qadarnya setelah terjadinya sesuatu. Ini kalau kita orang iman itu merasa seperti itu ya, legowo gitu, legowo. Oh iya ini tuh takdir saya gitu. Tapi kalau kita bukan orang iman, nggak mempercayai qada dan qadar, biasanya gitu, biasanya orang kecolongan dompet itu wah emosi gitu, emosi ke siapapun dicari gitu, emosi gitu ya, pokoknya emosi gitu, seperti itu. Makanya kita sebagai orang Islam itu harus percaya pada qada dan qadar atau qadar kita yang akan terjadi di masa mendatang, itu harus percaya. Biar apa? Biar hidup kita ya enak gitu, hidup kita enak, legowo, nggak susah gitu, ikhlas gitu, seperti itu. Nah ini contohnya yang A gitu ya, ini gempa bumi contohnya gitu ya, ini bisa dibaca sendiri ya gitu, gempa bumi. Terus yang B, ada yang bercita-cita ingin jadi pegawai bank setelah ia lulus kuliah jurusan ekonomi supaya mendapat kelas sarjana ekonomi. Semua ini ia lakukan menunjang tercapainya cita-cita tersebut. Setelah lulus kuliah ternyata ia lebih memilih menjadi pedagang alat-alat elektronik, bukan bekerja di bank. Itu contoh seperti itu. Dari contoh-contoh tersebut di atas bisa disimpulkan bahwasannya kita bisa mengetahui bahwa semua makhluk tidak bisa mengelak dari takdir Allah gitu. Jadi dari contoh-contoh tersebut dia mau jadi ini ternyata mau jadi itu gitu. Ya berarti memang sudah qadarnya Allah gitu, sudah qadarnya Allah. Kita tidak bisa mengelak dari qadar Allah tersebut, kecuali kita bisa merubah qadar kita dengan apa? Dengan satu, yaitu doa. Doa, hanya doa yang bisa merubah qadar kita. Cuman menurut mangkulannya gitu ya doa itu ya karena memang qadar gitu. Doa itu ya karena qadar lagi gitu. Jadi memang semua yang ada di dunia ini karena memang sudah dikodarkan oleh Allah. Bahkan kalau dalam hadis ya, daun yang jatuh dari pohonnya, satu daun yang jatuh dari pohonnya gitu ya, itu pun sudah ada tulisan qadarnya di sisi Allah ya. Contoh nih, pohon beringin di depan pondok Baitulizah, daunnya jatuh satu, pluk gitu ya, itu sudah ada qadarnya di sisi Allah, sudah ditulis gitu ya, sudah ditulis. Itu hanya daun saja. Terus ini silahkan dibaca sendiri. Ini juga silahkan dibaca perbedaannya takdir mualat, takdir apa ini, takdir mulak. Silahkan dibaca sendiri, nggak apa-apa. Takdir mubram silahkan juga dibaca. Nah ini dahsyatnya manfaat beriman kepada qadar dan qadar. Apa sih manfaatnya kita bisa beriman pada qadar dan qadar atau bisa beriman pada takdir Allah?
qadar Allah yang pertama yaitu menenangkan jiwa, mendapatkan ketenangan. Jadi dengan adanya seorang beriman kepada qadar dan qadar akan mendapatkan ketenangan jiwa. Hal ini dikarenakan dia merasa senang dan menerima dengan ikhlas atas semua ketentuan Allah. Tidak ada kekhawatiran dalam jiwa karena ia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghendaki kebaikan pada diri hambanya. Yang B, senantiasa bersikap sabar dan syukur. Dengan adanya kita bisa beriman pada qadar dan qadar, berarti kita bisa bersikap sabar dan syukur. Oh iya, sabar, ini berarti sudah qadar saya. Oh iya, alhamdulillah saya tadi baru makan, berarti udah qadarnya Allah, alhamdulillah gitu. Terus yang C, menumbuhkan sifat optimis. Dengan adanya kita beriman pada qadar dan qadar akan memiliki sifat optimis. Kegagalan meraih cita-cita tidak membuat terputus asa, justru sebaliknya semakin bersemangat berusaha sekuat tenaga untuk meraihnya. Ia meyakini setiap kegagalan pasti ada pelajaran berharga. Ia akan segera introspeksi diri mencari kelemahan dan kekurangannya. Setelah mengetahui kelemahan dan kekurangannya tersebut, maka ia akan belajar dan berlatih dengan tekun di hatinya. Ada keyakinan bahwa suatu saat cita-cita tersebut pasti tercapai gitu. Yang D, menjauhkan diri dari sifat sombong. Seorang yang beriman kepada qadar dan qadar apabila memperoleh keberhasilan, ia menganggap semua itu adalah karunia Allah. Ia tidak pernah mengatakan itu semua merupakan hasil usahanya sendiri. Ia tetap merasa rendah hati kepada siapapun. Gitu ya. Nah, ini kisah teladan, silahkan bisa dibaca sendiri. Nah, ini rangkuman. Nah, ini adalah latihan ya. Ada pilihan ganda, ada isai. Seperti itu. Nah, seperti itu saja untuk kelas 9 materinya. Sekarang amal soleh tugasnya kelas 9 menulis rangkuman yang F ini rangkumannya ya. Ditulis yaitu halaman 161, ditulis di buku tulis, kemudian difoto, kemudian dikirimkan ke Google Classroom atau bisa lewat Japri. Oke? Seperti itu. Terus untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, amal soleh, klik dahulu tombol subscribe-nya ya. Klik dahulu tombol subscribe-nya. Amal soleh ya, biar bisa 1000. Kalau bisa 1000 kan lebih semangat lagi bikin videonya. Oke? Oke, alhamdulillah jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Untuk kelas 9 silahkan kerjakan tugasnya. Boleh kirimkan di Google Classroom, boleh kirimkan lewat Japri WhatsApp. Oke? Diakhiri, jangan lupa di subscribe di kanan. Subscribe. Oke? Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.